Selamat datang di channel kami. Kali ini, kita akan membahas tentang lembaga keuangan. Apa itu lembaga keuangan? Apa saja jenisnya? Dan bagaimana fungsinya dalam kehidupan kita? Yuk, simak penjelasan lengkapnya. Bagian 1. Pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah badan usaha yang menyediakan layanan terkait uang, seperti menyimpan uang, meminjamkan uang, atau berinvestasi. Lembaga keuangan berperan sebagai penghubung antara orang yang memiliki dana dengan mereka yang membutuhkan dana. Contoh yang paling mudah adalah bank. Ketika kita menabung di bank, bank mengumpulkan uang dari kita dan kemudian meminjamkan uang tersebut ke orang atau bisnis yang membutuhkan. Dari sini, bank mendapatkan keuntungan berupa bunga. Bagian 2, jenis-jenis lembaga keuangan. Lembaga keuangan dibagi menjadi 2 jenis besar, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Yuk, kita bahas satu persatu. Pertama, lembaga keuangan bank. Pertama-tama, kita akan bahas tentang bank. Ada banyak jenis bank, seperti bank sentral, bank komersial, bank perkreditan rakyat, BPR, dan lainnya. Bank sentral adalah lembaga keuangan yang berfungsi mengatur kebijakan moneter dan menjaga kestabilan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, bank sentral yang kita kenal adalah Bank Indonesia. Tugas utama Bank Indonesia adalah memastikan stabilitas mata uang dan perekonomian negara. Selanjutnya, ada bank komersial. Bank ini memberikan layanan perbankan kepada masyarakat, baik individu maupun bisnis. Contoh bank komersial yang terkenal di Indonesia adalah Bank Mandiri, Bank BCA, dan Bank BNI. Bank komersial menyediakan berbagai produk seperti tabungan, deposito, KPR, kredit pemilikan rumah, dan pinjaman. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR biasanya berada di daerah pedesaan atau kawasan yang jauh dari pusat kota. BPR menyediakan layanan keuangan, seperti simpanan dan pinjaman, untuk masyarakat yang tidak terjangkau oleh bank besar. Selain itu, ada juga bank syariah, yang memberikan layanan perbankan dengan sistem yang sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai contoh, Bank Syariah Mandiri atau Bank Muamalat Indonesia, yang menyediakan produk-produk seperti tabungan syariah dan pembiayaan syariah. Kedua, lembaga keuangan non-bank. Selain bank, ada juga lembaga keuangan non-bank yang memiliki peran penting dalam perekonomian. Lembaga keuangan non-bank ini tidak menerima simpanan langsung dari masyarakat, tetapi menyediakan layanan keuangan yang bervariasi. Contoh pertama adalah perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi menyediakan perlindungan finansial bagi nasabahnya, seperti asuransi jiwa, kesehatan, kendaraan, dan lainnya. Misalnya, jika kamu membeli asuransi kesehatan dari Allianz atau Prudential, kamu akan mendapatkan perlindungan ketika membutuhkan perawatan medis. Selanjutnya, ada pegadaian. Pegadaian memberikan layanan pinjaman dengan jaminan. Jadi, jika kamu membutuhkan uang cepat, kamu bisa menggadaikan barang berharga, seperti perhiasan atau kendaraan, untuk mendapatkan pinjaman. Lembaga keuangan non-bank lainnya adalah pasar modal. Pasar modal memungkinkan kita untuk berinvestasi dalam saham, obligasi, dan reksadana. Di sini, investor bisa membeli saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek, seperti yang dilakukan di Bursa Efek Indonesia. Ini adalah salah satu cara bagi kita untuk mendapatkan keuntungan dari investasi. Perusahaan leasing adalah lembaga keuangan non-bank lainnya yang menyediakan pembiayaan dengan cara menyewa barang. Misalnya, jika kamu ingin membeli kendaraan tapi tidak punya cukup uang, kamu bisa menggunakan layanan leasing yang memungkinkan kamu menyewa kendaraan dan membayarnya dengan cicilan. Selanjutnya, ada koperasi simpan pinjam. Koperasi ini adalah lembaga keuangan non-bank yang menyediakan layanan simpan pinjam untuk anggotanya. Keuntungan dari koperasi adalah bunga pinjaman yang lebih rendah dibandingkan dengan bank. Jadi, koperasi sangat membantu bagi anggota yang membutuhkan dana darurat. Bagian 3, fungsi lembaga keuangan. Lembaga keuangan memiliki banyak fungsi penting dalam perekonomian dan kehidupan sehari-hari kita. Salah satunya adalah memberikan tempat yang aman untuk menyimpan uang. Misalnya, dengan menabung di bank, uang kita akan aman dan bisa diambil kapan saja sesuai kebutuhan. Lembaga keuangan juga membantu kita melakukan transaksi keuangan, seperti transfer uang, membayar tagihan, atau berbelanja. Sekarang, kita bahkan bisa melakukan semua itu hanya dengan menggunakan aplikasi mobile banking. Lembaga keuangan memberikan banyak manfaat dalam kehidupan kita, antara lain mempermudah transaksi, menyediakan uang tunai melalui ATM, dan membantu kita mengelola keuangan, seperti menabung untuk tujuan tertentu atau berinvestasi untuk masa depan. Bagian 4, peran lembaga keuangan dalam perekonomian. Lembaga keuangan berperan besar dalam perekonomian suatu negara.
Mereka mengalirkan dana dari masyarakat yang memiliki tabungan kepada sektor-sektor yang membutuhkan dana, seperti perusahaan atau individu yang membutuhkan pinjaman untuk usaha atau pembelian rumah. Selain itu, lembaga keuangan juga membantu menciptakan lapangan pekerjaan dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dengan mendanai berbagai kegiatan produktif. Bagian 5. Contoh kontekstual, misalnya, kamu ingin membuka usaha tapi tidak punya cukup modal. Kamu bisa mengajukan pinjaman ke bank. Dengan pinjaman tersebut, kamu bisa membeli peralatan usaha dan menjalankan bisnis. Selama bisnis berjalan lancar, kamu bisa membayar pinjaman tersebut sesuai kesepakatan. Atau, jika kamu ingin membeli rumah, kamu bisa memanfaatkan KPR dari bank. Dengan cara ini, kamu tidak perlu menunggu lama untuk memiliki rumah impian. Kesimpulan, jadi, lembaga keuangan berperan sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Mereka menyediakan berbagai layanan keuangan yang membantu kita dalam mengelola keuangan pribadi maupun usaha. Memilih lembaga keuangan yang tepat sesuai dengan kebutuhan sangat penting. Pastikan lembaga yang kamu pilih legal dan terpercaya agar keuanganmu aman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.